Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari bab baru yaitu polinomial atau suku banyak. Pengertiannya adalah polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku yang memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, ini pengertian daripada polinomial. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk penjumlahan semacam ini ya. Jadi AN X pangkat N, kemudian suku berikutnya AN-1, X pangkat N-1, suku berikutnya AN-2, X pangkat N-2 ini mestinya ya, dan seterusnya hingga sampai akhirnya nanti yang terakhir adalah A0. Artinya di sini untuk variabel X-nya sudah pangkat 0, jadi tidak usah ditulis sehingga ini nanti ada namanya konstanta. Ini bentuk umum daripada polinomial atau suku banyak. Nah, untuk yang ini kalau diidentifikasi, maka N ini merupakan pangkat dan merupakan bilangan bulat positif, di mana dalam hal ini berarti kalau ini pangkat N berarti otomatis koefisiennya nggak boleh sama dengan 0 nanti. Kalau sama dengan 0 nanti sukunya ini nanti tidak pangkat N lagi. Jadi yang jelas N ini nanti harus merupakan bilangan bulat positif, tidak boleh pecahan, tidak boleh negatif. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini, yang di depannya variabel X ini adalah namanya koefisien polinomial. Jadi AN, AN-1 dan seterusnya ini namanya koefisien sampai A1. Sedangkan A0 nanti punya nama sendiri ya. A0 bilangan real dan merupakan suku tetap atau namanya konstanta. Jadi yang paling akhir yang tidak memuat variabel namanya adalah suku tetap atau konstanta. Kemudian bagaimana untuk derajat polinomial itu atau derajat suku banyak itu dilihat pada pangkat tertingginya. Jadi dalam polinomial itu mana yang pangkat tertinggi itu sebagai derajat daripada polinomial atau suku banyak. Dalam hal ini berarti derajatnya adalah derajat N, karena N adalah pangkat tertinggi dari polinomial ini. Sebagai contoh, nah sekarang akan kita identifikasi ya, mana yang merupakan polinomial, mana yang bukan polinomial. Nomor 1 dan nomor 2 sekaligus nanti. Nomor 1, manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? Ingat, polinomial tadi harus memenuhi syarat-syarat ini ya. Jadi, yang ini pangkatnya apakah bulat positif? Kalau kita perhatikan semuanya adalah bulat positif ya. Dan koefisiennya ini adalah semuanya adalah bilangan real. Berarti ini bisa dikatakan sebagai bentuk polinomial. 1B, apakah ini polinomial? Kalau kita lihat ini ya. Suku kedua ya. Ketiga ya. Keempat ini adalah konstanta ya. Nah, tapi kalau suku yang terakhir ini, nanti kalau jadikan kita berpangkat kan menjadi 3 kali X pangkat min 1. Padahal pangkatnya harus bulat positif. Nah, sehingga kalau ada yang pangkat bulat negatif berarti bukan polinomial. Berarti ini bukan polinomial. Yang poin C, jadi kalau kita lihat ini memenuhi ya, suku ini memenuhi, nah berarti ini adalah polinomial. Sedangkan yang D, yang depan memenuhi. Nah ini, akar X itu kalau dijadikan perpangkatkan kan menjadi X pangkat setengah, padahal mintanya bulat positif, bukan pecahan, sehingga ini adalah bukan polinomial. Nah sekarang untuk yang kedua tadi, suku banyak ini dalam pangkat turun, jadi susun suku banyak ini dalam pangkat turun, kemudian menyatakan suku-suku berikut koefisiennya. Jadi kalau dinyatakan dalam pangkat turun, yang awalnya adalah yang tertinggi dulu kan ya ini.
Jadi X pangkat 4. Kemudian diikuti berikutnya adalah min 6X pangkat 3. Berikutnya adalah, nah ini adalah seluruhnya sebelum ini ada X pangkat 2 atau 0X pangkat 2. Berikutnya adalah 5X, berikutnya adalah 7. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk pangkatnya, koefisiennya ya, berarti yang pangkat tertingginya 4 tadi adalah 1. Pangkat 3 berikutnya turun kan, 4 pangkat 3 berarti min 6. Pangkat 3 itu X pangkat 0, karena tidak ada dianggap, jadi X pangkat 3 kan pangkat 2 ya. Kalau tidak ada di sini berarti dianggap 0, setelah itu pangkat 1 adalah 5. Dengan ini bukan koefisien. Nah ini termasuk di ini nanti. Derajatnya berapa ini? Derajatnya adalah 4 ya. Karena tertingginya 4 dan konstantanya adalah 7. Nah ini kalau diidentifikasi dari contoh 1 dan contoh 2. Nah kalau sudah paham masalah pengertian polinomial, berikutnya langsung ke operasi aljabar pada polinomial. Untuk operasi aljabarnya ada penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh aja ya. Contoh, diketahui polinomial Px ini 6x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 7x plus 10 dan Vx adalah 10x kuadrat plus 11x min 13. Maka kalau ditanyakan penjumlahan, nah berarti ya biasa, jadi masing-masing dijumlahkan jika sejenis ya. Kalau tidak ya berarti kita tulis sendiri. Kita lihat yang Px tadi ada pangkat 3, sedangkan yang di Vx-nya enggak ada. Berarti ini kan sendirian ya nanti. Nah berarti nanti penyelesaiannya adalah ini sendiri. Yang bisa digabung kan min 8x kuadrat sama 10 plus 10. Ini menjadi min 2. Yang berikutnya pangkat satunya ada ya. Pangkat satunya adalah 7x ditambah 11, 18. Nah kita lihat. Jadi 6x pangkat 3-nya karena sendiri, berarti tetap ya. Ini yang bisa digabung tadi menjadi plus 2x kuadrat. Dan 7x ditambah 11 berarti 18x. 10 ditambah min 13 berarti min 3. Kalau di pengurangan gimana? Ya biasa seperti operasi aljabar biasa ya. Berarti 6x pangkat 3 tidak ada yang mengurangi, berarti tetap nanti. Dengan yang 8x kuadrat ini ada yang mengurangi berapa? 10 menjadi min 18. 7x dikurangi 11 nanti min 4. Yang ini adalah menjadi min jadi plus ya. 23. Nah, jadi 6x pangkat 3 min 18x kuadrat min 4x plus 23. Yang berikutnya adalah operasi aljabar yang di awal ini adalah perkalian. Bagaimana perkalian? Ya misalnya ini contohnya ada polinomial kx ini dan lx sama dengan x kuadrat min 4x. Maka perkalian kx kali lx, maka ya dikalikan biasa ya. Nah ini terserah, ini kan sudah punya kemampuan untuk pengalian ya, atau ini jadikan distributif dulu. Jadi yang depan itu di masing-masing dikalikan x kuadrat, berikutnya nanti dikurangi yang depan dikurangi 4x. Jadi kalau kita tulis ini ya. Nah, jadi tadi yang depan masing-masing dikalikan x kuadrat. Kemudian dikalikan biasa ya. Ini pangkat 5, ini pangkat 3, ini 3x kuadrat. Nanti min 2 ini menjadi pangkatnya menjadi 4 ya. Coba kita cek ya. Ini 2x pangkat 5. Ini kali ini adalah x pangkat 3, ini min 3x kuadrat. Yang ini tadi min 2x pangkat 3 kali 4x, berarti menjadi min 8x pangkat 4 ya. Min x kali 4x, berarti min 4x kuadrat. Yang terakhir min plus ya. Plus 3 kali ini berarti 12. Kemudian kita lihat pangkatnya yang mungkin bisa dikumpulkan. Pangkat 5 sendiri, pangkat 4 sendiri, pangkat 3 sendiri, yang bisa cuma ini ya, pangkat 2. Sehingga kalau dikumpulkan menjadi 2,5 min, ini tetap ya, pangkat 3-nya juga tetap, ini menjadi min 7 x kuadrat plus 12. Ya, sekarang untuk yang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, sudah.
Sekarang ke yang ketiga yaitu kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama bernilai sama. Nah ini kesamaan dua polinomial f(x) dan gx dituliskan dalam bentuk f(x) sama dengannya ada 3 garis ini. Ini gx ya ini ya kurang ya. Ini kurang gx nanti ditambahin kurungnya ya, kurungnya. Sehingga kalau ada f(x) adalah polinomial semacam ini, koefisiennya dinyatakan dalam A, dan misalnya gx koefisiennya dalam B, maka kalau ini adalah sama, maka berlaku apa? Ya koefisiennya sama. Jadi kalau pangkat variabelnya sama, di situ koefisiennya bisa dibuat sama. Ya, N sama dengan Bn, An-1 sama dengan Bn-1, dan seterusnya ya. A0 sama dengan B0. Nah, ini kaidah ini bisa kita pakai di dalam nanti ada soal-soal yang kaitannya dengan kesamaan polinomial. Contohnya adalah ini soal kesamaan ya. Berdasarkan kesamaan polinomial, tentukan nilai M dan N dari 1. 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 6. Ini sama dengan Tx pangkat 3. Nah, tentu saja kalau ini sudah lengkap konstantanya berarti ini harus sama. Kalau enggak sama otomatis ini sudah salah kaidah ini. Otomatis sama ya. Kemudian min 2x kuadratnya sama dengan nanti plus mx kuadrat dan seterusnya ya. Nah, berarti tadi sudah kita katakan atau kaidahnya apa? Jadi untuk yang variabel berpangkat sama, maka koefisiennya sama. Sehingga di sini dari dua kesamaan diperoleh yang jelas ini sudah sama, nggak usah kita tulis ya. Nah sekarang yang M ini berarti sama dengan mana ini? Ini kan sama dengan koefisiennya ini. Di M-nya sama dengan min 2. Kemudian ini kan ditanyakan kan nilai M-nya. M sudah ketemu, tinggal N. Berikutnya kita cari lagi. Yang berikutnya adalah yang variabel X itu punya koefisien M min N. Dalam hal ini variabel X-nya di sebelah kiri ini kan 1. Berarti ini M min N bisa dibuat sama dengan 1. M-nya kan sudah ketemu ya, yaitu min 2 berarti berikutnya N-nya bisa dicari lewat substitusi ini. Jadi M-nya diganti min 2 dikurangi N sama dengan 1. Nah sekarang saya kira kalian sudah bisa untuk hitung-hitungan semacam ini ya. Kalau min N sama dengan 3 berarti N-nya sama dengan min 3. Jadi nilai M yang ditanyakan adalah min 2 dan nilai N-nya sama dengan min 3. Contoh yang kedua, dari mencari nilai M dan N. Sekarang kesamaannya begini. 2x plus 10 per x kuadrat min 2x min 8 sama dengan M per x min 4 plus N per x plus 2. Nah, karena ini kita gunakan kaidah kesamaan, ini juga diupayakan disamakan semacam ini, satu suku saja. Berarti yang ruas kanan ini bisa kita jumlahkan. Jadi yang ini tetap ya, yang ruas kanan kita jumlahkan, berarti agar bisa dikumpulkan, berarti ini dikalikan, menjadi naik kan. Nah, jadi ini bisa dikalikan, berarti ini biar nilainya sama, berarti yang atas juga dikalikan X plus 2, karena yang penyebutnya tadi kalikan X2. Yang belakang, karena dikalikan X min 4 penyebutnya, maka pembilangnya juga dikalikan X min 4. Berarti kalau sudah dalam satu penyebut, sama maksudnya, ini bisa dinyatakan dalam satu menyebut saja. Nah, kebetulan ini kalau kita kalikan, perkalian penyebut ini adalah, hasilnya adalah X kali X adalah X kuadrat ya. X kali 2 plus 2, min 4 berarti min 2. Min 4 kali plus 2 adalah min 8. Ternyata sama ini. Nah, kalau sama, otomatis bisa didapatkan pembilangnya juga bisa disamakan. Jadi didapat pembilangnya yang ruas kiri sama dengan pembilang ruas kanan. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan melihat kesamaan. Yang ruas kiri tetap dulu, yang ruas kanan yang kita jabarkan. Karena ini sekalikan menjadi MX 2M, yang belakang adalah NX min 4M. Sekarang dirubah seperti ruas kiri. Variabel X-nya adalah 2. Nah sekarang yang X-nya dikumpulkan yang ada X-nya. Berarti ini adalah menjadi, kan, yang punya X adalah M sama N.
sedangkan yang nggak punya X adalah 2M dan min 4M. Berarti sesuai dengan kesamaan tadi, 2 ini sama dengan M plus N, ya, dengan 10 sama dengan 2M min 4N. Jadi bisa kita tulis atau berlaku apa? M plus N sama dengan 2, sedangkan yang ini 2M min 4N sama dengan 10. Kita kan ingin mencari nilai M sama N, berarti bisa menggunakan substitusi bisa, eliminasi bisa. Nah, biasanya eliminasi ya, model begini, tapi substitusi juga nggak masalah. Kita lihat biar nanti bisa dieliminir, berarti nanti M-nya butuh 2, berarti yang atas ini dikalikan 2, maka bentuknya jadi 2M plus 2N sama dengan 4. Yang bawah tetap ya, karena nanti memang kita samakan ke bawah ini, berarti ini tetap. Nah, tentu saja yang sama ini kita kurangi, sehingga bentuknya menjadi ini 0, ini menjadi plus ya, plus 6N, 4 min 10 berarti min 6. Jadi 6N-nya sama dengan min 6. Dengan demikian nilai N-nya adalah berapa? Ya 6, min 6 dibagi 6 berarti min 1. Nilai N sudah ketemu, tinggal mencari nilai M seperti dalam soal yang ditanyakan. Berarti berikutnya substitusi saja, disubstitusi atau digantikan. Nilai N sama dengan min 1 ke persamaan yang mudah. Ini boleh, kan mudah yang ini. Jadi dimasukkan ke M plus N sama dengan 2, N-nya diganti dengan min 1. Maka menjadi M plus min 1 sama dengan 2, otomatis M-nya terjawab, yaitu berapa? 3. Dengan demikian kesimpulannya, jadi nilai M-nya sama dengan 3 dan nilai N-nya sama dengan min 1. Nah, demikian untuk polinomial bagian ke-1. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.